Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Dan saya ucapkan selamat kepada semuanya yang saat ini naik atau sudah berada di kelas 8 ya. Oke, baik. Di materi pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia, Mas Dwi akan membahas mengenai teks berita. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya, dan mari kita simak apa itu dan bagaimana sebuah teks berita. Ini dia ulasannya. Teks berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Jadi dalam teks berita ini berisi informasi penting, layak itu berarti memang masyarakat umum menginginkan informasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, yang terkini, yang hangat itu ya, yang baru terjadi. Jadi bisa disimpulkan berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Makanya ada yang kalau sekarang ya, kalau berita yang tidak tertulis artinya yang disajikan melalui televisi itu kan ada berita langsung, berita saat kejadian itu terjadi. Jadi reporternya itu memberitakan langsung dari tempat kejadian perkara atau lokasi. Berita lisan dan tulis. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis, yakni berita disampaikan secara lisan dan secara tertulis ya. Penyampaian berita secara lisan sering kita dengar dan lihat di televisi. Sementara berita yang disampaikan secara tulisan banyak dijumpai di media cetak atau online. Ciri-ciri berita. Yang pertama, faktual. Faktual itu artinya berarti suatu kejadian beritanya ini bersifat nyata, benar-benar terjadi, dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, aktual. Ciri dari aktual berarti kejadian yang bersifat baru, hangat. Tadi yang dimaksud hangat itu baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Misalnya nih, saat ini wabah corona nggak berhenti-berhenti ya kan, masih aja terjadi, makanya beritanya nggak habis-habis, beritanya terkini terus, terupdate terus, atau berita-berita lainnya. 3. Objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. 4. Unik dan menarik. Artinya, unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Ya. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membacanya. 5. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. 6. Terdapat waktu, tempat, kronologi kejadian. Nah, ini berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi ya. Dari awal kejadian seperti apa sampai dengan akhirnya, kapan terjadinya suatu peristiwa. 6. Bahasa baku sederhana dan komunikatif. Komunikatif itu mudah dipahami, ya, mudah tersampaikan. Orang yang membaca atau mendengarnya itu paham. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca, mudah untuk dikomunikasikan. Unsur berita. Nah, unsur berita ini sudah lazim kita ketemu ya, yaitu 5W plus 1H atau dikenal juga dengan istilah adik Simba. Sebenarnya ini sama terjemahan dari 5W plus 1H. Jadi kalau 5W itu what, who, where, when, why, how, bagaimana. Jadi kalau adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What, unsur yang pertama.
ini adalah nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Misalnya, apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan, atau apapun yang diberitakan ya. 2. Where, di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya berita, ya, di mana kejadiannya. Di mana kejadian itu dalam kriminal istilahnya disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Who, siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan. Ini biasanya narasumber ya, atau saksi, atau orang yang menyaksikan, atau orang yang terlibat di dalam berita tersebut. Yang keempat, when, kapan. Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Nah, ini biasanya ada keterangan dari tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, sore. Nah, itu ya. Terus ada why, mengapa. Ini adalah alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga menyangkut untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, ini alasan nih ya, penyebabnya apa? How, bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat, misalnya konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Struktur berita, ada kepala berita, teras berita, badan berita, dan bagian ekor. Ini kalau misalkan ini strukturnya, ini nanti ada bagian beritanya nih ya. Nah, itu bagian beritanya itu sebenarnya sama saja. Dari atas kepala berita ya, urutannya seperti itu, A, B, C, D, dari kepala berita, teras berita, badan berita, sampai bagian ekor berita. Nah, ini kalau misal contoh samping tuh ya, yang di samping itu contohnya berita utuhnya. Yang pertama kepala berita itu biasanya judul ya, tulisannya dengan fontnya atau hurufnya lebih besar biasanya. Teras berita merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian ini berita harus berisi unsur-unsur utama berdasarkan 5W plus 1H yang mencakup tadi ya, ada apa, siapa, di mana, kapan, seperti itu. Badan berita, kalau teras berita itu biasanya ada di paragraf pertama atau sampai dengan kedua. Nah, teras berita juga kadang ada di paragraf kedua dan ketiga. Teras berita ada di bagian kedua, lazimnya, umumnya, dan badan berita ini bagian isinya ya, bisa di paragraf ketiga, keempat, tinggal dilihat unsur beritanya. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dan bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Yang D, bagian dan ekor berita. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita, bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan sebagainya. Bagian ekor tuh biasanya di bagian akhir ya. Jenis-jenis berita ada 5. Berita langsung, opini, interpretatif, investigasi, dan berita mendalam. Berita langsung itu artinya berita yang ditulis apa adanya, ditulis secara singkat ya, langsung dan lugas. Lalu berita opini ini berita jenisnya pendapat seseorang, biasanya ahli, pejabat, cendekiawan. Lalu ada berita interpretatif, ini adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan. Investigasi, ini biasanya penyelidikan ya. Terus ada berita mendalam, berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Kaidah kebahasan berita, ada verba transitif, verba yang dapat diubah ke bentuk pasif, ada verba pewarta, verba yang mengindikasikan suatu percakapan, adverbia atau kata keterangan, memberikan keterangan kepada kata lain, konjungsi, temporal, merupakan kata hubung, ini biasanya yang berkaitan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, dan akhirnya, kalimat langsung dan tak langsung. Contoh
Nah, ini contoh berita penolakan Omnibus Law. Nah, lihat. Ini ada 3 paragraf. Kalau unsurnya kita teliti, ya, yang penolakan Omnibus Law ini tadi, ya, itu adalah jenisnya kepala berita. Nah, yang A. Terus teras berita, nah ini ada di paragraf pertama. Nah, lihat. Keputusan pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi. Nah, lihat di situ. Yang di bagian akhir. Terhitung aksi demo kembali digelar oleh buruh dan mahasiswa. Mahasiswa bisa menjadi unsur WU. 12 bulan 10. Nah, ini bisa menjadi unsur waktu. Ya, lalu paragraf kedua dari tanggal 6 sampai 8 Oktober ini juga bisa waktu. Lalu ada beberapa kota melakukan demo besar-besaran, antara lain DKI, Jakarta, Bandung. Nah, ini tempat di mana berita itu terjadi, bahkan demo di Semarang. Nah, ini juga tempat. Nah, lalu disebutkan di paragraf ketiga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ini unsur WU, seperti itu, ya. Nah, lagi-lagi kalau misalnya penjelasan ini terlalu cepat, bisa teman-teman atau adik-adik pause dulu, ya, lalu dicatat bagian-bagian penting yang sudah disajikan, lalu nanti di play kembali. Tetap belajar walaupun bosan, karena masa depan tak bisa ditawar. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Pastikan sudah mengisi presensi di kolom komentar, yaitu nama dan juga kelasnya. Berjumpa kembali dengan Mas Dwi Nurwahyudi di ulasan berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.